Saya ngeri Ibu, Bapak kalau melihat ini ya, ngeri betul itu. Berapa banyak di kita umat Islam yang sekarang ini digiring untuk menentang aturan Allah dan berani menyatakan bahwa aturan Allah itu tidak adil. Aturan Allah itu tidak sesuai dengan zaman, bertentangan dengan HAM. Wah, ini sudah gugur keimanan. Iblis sudah ketawa ini. Ini sudah pasti mereka akan menjadi teman saya di neraka gitu. Jadi pertama, manusia jangan memilih beriman, memilih kafir. Kalau manusia itu tetap ngotot beriman, gugurkan keimanannya, murtadkan dia lewat karena dia menolak saja satu aturan Allah. Ya. Ini tentu harus kita bedakan ya, antara seorang tidak melaksanakan aturan Allah karena dia menolak, karena dia tidak meyakini, dengan orang tidak melaksanakan aturan Allah karena hoream misalnya, malas atau karena mengikuti hawa nafsu. Jadi bedakan ini, misalnya gini. Seorang mengaku muslim, lalu membagi warisan dengan sama rata. Karena dia yakin aturan Islam yang menyatakan laki dan perempuan itu 2:1 adalah aturan yang tidak adil. Kafir. Walaupun dia sholat, walaupun dia saum, walaupun dia sudah haji, gugur keimanannya. Karena sudah menganggap satu aturan Allah sudah salah. Kafir itu. Tapi jangan buru-buru dikafirkan, bisa dia nggak ngerti kalau itu kafir. Harus diberi kesadaran dulu dia. Diingatkan bahwa prinsip kamu itu sudah murtad. Kalau 3 hari sudah diingatkan dia kekeh, nah itu sudah harus dihukumkan murtad. Meninggal haram kita menyolatkan dia. Tapi kalau sekarang misalnya ada seorang mukmin yakin bahwa sebenarnya aturan waris itu 2:1. Tapi tetap dibagi rata. Kunaon ngarah gede kebagian anak saya. Maka ini tidak jatuh kafir. Tapi muslim yang berdosa besar. Ya gitu ya. Jadi iblis itu akan berusaha kalau bisa manusia itu menolak dan menyalahkan aturan Allah. Supaya dia gugur keimanan keislamannya itu. Kalau dia tidak bisa, dia kekeh keimanannya bagus, dia terima ini aturan Allah pasti benar. Maka dia akan berusaha si iblis itu supaya manusia itu melanggar aturan Allah, berdosa berarti kan itu. Nah, dia akan berusaha itu gitu ya. Jadi, nah di sisi inilah mungkin paling banyak kita yang pernah tergoda iblis untuk melakukan perbuatan dosa. Ibu pernah nggak berbuat dosa, Bu? Ya, pernah ya? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillahnya itu bukan apa-apa, berarti saya menghadapi manusia bukan malaikat. Gitu. Kalau ada yang mengatakan saya mau enggak pernah berbuat dosa, ya, berarti jadi gitu. Untuk apa saya menceramahi malaikat itu? Gitu ya. Nah, jadi kalau si manusia itu tetap berpegang teguh dengan keimanannya, nah, maka dia iblis akan berusaha agar orang itu tidak mentaati aturan Allah, tidak mau beribadah, berbuat maksiat. Ya, walaupun dosa, kalau dosa itu nanti sangat banyak kan tetap akan masuk neraka. Gitu. Target iblis, si manusia ini harus menjadi teman dia di neraka. Gitu. Kalau si manusia itu masih kekeh saja tetap ingin sholat, misalnya ingin saum, ingin melakukan semua aturan Allah dan menjauhi larangannya, maka target iblis selanjutnya rusak ibadahnya. Biarkan dia sholat dalam arti melakukan gerakan dan bacaan, asal jangan sampai hatinya hadir bersama Allah. Jangan sampai pikirannya hadir bersama Allah. Bacaan kemana, pikiran kemana, dan lain sebagainya. Masuk neraka wel. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Di Quran surat Ma'un, Al-Ma'un ayat 5-7 ya jelas. Tetap saja masuk neraka bersama. Ya, jadi
Bayangkan perjuangan iblis itu tahapannya luar biasa gitu. Maka kita harus menghadapi itu semua, Pak. Bayangkan itu. Nah, kita harus menghadapi itu semua dengan ya mungkinkah kita bisa berhasil gitu. Sulit tentunya kita bisa berhasil kalau tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya untuk kita bisa selamat itu salah satunya kita harus selamat dari godaan setan ini dengan auzubillahi minas syaitanir rajim. Kalau kita bisa saja dilindungi oleh Allah, maka insya Allah kita sudah akan selamat itu ya. Nah sekarang katakanlah begini Bapak Ibu sekalian. Ada seorang selesai pengajian ini menemui ibu. Orang itu kemudian mengatakan, Bu, saya ini seorang pencuri. Dia memperkenalkan dirinya gitu. Nama saya si Fulan, saya ini kerjaan saya memang mencuri gitu. Rencana saya nanti malam saya akan mencuri di rumah ibu. Itu kata si pencuri itu. Saya sudah pelajari rumah ibu itu, kelihatannya agak susah saya masuk dari depan, jadi saya masuk dari garasi. Nanti dari garasi itu saya masuk, nanti langsung ke ruang tengah. Di situ kan ada TV yang baru ibu beli 32 inch. Tah eta yang mau saya curi cuman TV itu aja yang mau saya curi. Nanti malam tepatnya jam 12. Gitu. Jadi ya. Maka ibu hatur nuhun kayak dugi kata Bu 12. Kata si pencuri itu kepada ibu. Gitu. Pertanyaan saya. Apakah mungkin si pencuri itu akan berhasil mencuri? Ya nggak mungkin. Tentu kalau dia sampai masih tetap berhasil mencuri. Dia sudah menjelaskan kapan mau mencuri, terus lewat mana, jam sabaraha, barang apa yang mau diambil. Masih juga kita kecurian, tentu ingat. Dia bilang jam 12 tepat, berarti jam 12 kurang 5, ibu sudah masang orang, sekian orang itu untuk berjaga nggak usah di pintu depan, dan banyak nama 3 garasi. Jadi 3 garasi di situ. Kan nggak mungkin dia bisa berhasil mencuri. Andai kata dia tetap berhasil mencuri, siapa yang bodoh? Kita. Kita kan yang bodoh pisan kita. Sudah jelas dia tuh jelas kapan dan kumahana gitu. Masih juga kita kecurian, tentu ingat bodohnya kita. Ya kan? Alangkah bodohnya kita kalau keimanan dan keislaman kita tercuri oleh iblis. Padahal iblis sudah menjelaskan kapan dan bagaimana dia akan mencuri keimanan dan keislaman kita. Oleh Allah pernyataan iblis ini disampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita masih juga kecuri, bayahna kita harus mengakui bodoh kita ini. Bodoh kita ya. Di mana kita lihat? Coba di Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ini di antaranya ya. Di ayat 16 dan 17. Di ayat 16-nya Allah menyatakan, Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Di dalam rangka kata iblis, jadi ini memang kita banyak cerita tentang mbahnya setan ya, si iblis ya. Ya tapi seperti itulah setan-setan lainnya. Sama gitu ya, bakal konsepnya sama gitu, karena setan-setan yang lain itu binaan iblis semua gitu. Ya, konsepnya sama gitu. Di dalam rangka kata iblis saya menyesatkan manusia, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Niscaya saya akan menyertai manusia ketika mereka berada dalam siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang tidak bengkok. Lurus itu. Jalan yang lurus itu jalan yang kehidupan kita manusia yang diridhoi oleh Allah.
jalan kehidupan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu siratal mustaqim.